Di tengah gemerlap malam kota Los Angeles, kami tertuju pada sebuah kios laundry. Seorang wanita dikejutkan oleh pacarnya Jay yang datang menjemput tanpa banyak penjelasan. Namun di tengah perjalanan pulang, mereka merasa diikuti oleh seseorang yang Jay sebut sebagai orang mati. Merasa ada yang tak beres, Jay langsung melaju ke markasnya untuk memperingatkan anak buahnya. Sementara itu pacarnya, Maria, disuruh pulang membawa mobil. Tapi saat Jay masuk ke dalam markas, semuanya sudah terlambat. Anak buahnya ditemukan tergantung tak bernyawa. Dan di saat yang sama, Maria tiba-tiba diserang oleh sosok misterius. Ketika Jay kembali, Maria sudah menghilang tanpa jejak. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Setelah kejadian semalam, fokus cerita kini berpindah ke tokoh utama kita, Benny. Benny adalah adik Jay. Pembawaannya lugu dan santai. Seorang mahasiswa yang terbiasa mencari uang tambahan dari apapun yang bisa ia kerjakan. Mulai dari ngerjain esai teman, bantu ngirim barang, pokoknya selama ada kerjaan dan ada upahnya, pasti Benny ambil. Pria yang gemar bermain skateboard ini tinggal bersama sang nenek. Bahkan sebagian besar hasil kerjanya selalu ia berikan untuk membantu biaya hidup sang nenek. Suatu hari saat berada di rumah nenek, Benny tak sengaja menguping percakapan Jay lewat telepon. Jay sedang meliburkan diri sebagai supir online dan kesulitan mencari pengganti. Mendengar hal itu, Benny langsung masuk dan menawarkan diri menjadi supir dadakan. Awalnya Jay menolak. Ia belum percaya dengan kemampuan Benny. Namun setelah berpikir sejenak, Jay akhirnya berubah pikiran dan menyetujui permintaan adiknya. Scratch it, kill you. Yo, you serious? Sebelum pergi, Jay berpesan agar Benny hanya mengantar pelanggan yang sudah ditentukan di aplikasi, dengan titik penjemputan di Beverly Hills. Benny terlihat menikmati perjalanan menuju titik penjemputan di Beverly Hills. Tapi begitu sampai, rasa santainya langsung berubah jadi gugup. Mungkin karena ini pertama kalinya dia jadi supir malam. Saat dua penumpangnya muncul, Benny berusaha terlihat profesional. Sayangnya usaha itu gagal total karena dia ketahuan resleting celananya masih terbuka. Oh shit. Rasa malu dan gugup pun memuncak. Kedua penumpang itu akhirnya memperkenalkan diri, Blair dan Zoe Moreu. Tujuan mereka sederhana tapi aneh. Keliling beberapa pesta malam, dan di titik terakhir, Benny diminta jangan sampai lewat pagi. Meski ragu, Benny pun menyanggupinya. Sepanjang perjalanan, mereka berusaha mencairkan suasana, dan perlahan Benny mulai bisa mengikuti ritmenya. Setibanya di pesta pertama, Benny melihat hal yang janggal. Tiket masuk pesta itu bukan kartu atau undangan, melainkan benda unik berbentuk lingkaran merah. Tanpa sengaja, benda itu ikut terbawa dan ditemukan Benny. Sementara itu di tempat lain, Jay tengah bersiap mencari pacarnya, Maria, yang menghilang sejak malam sebelumnya. Bersama teman-temannya, Jay membawa senjata dan yakin semua ini adalah ulah Victor. Jay menjelaskan bahwa Victor adalah penguasa vampir yang ingin meruntuhkan perjanjian damai antara manusia dan vampir. Dan Jay sendiri adalah bagian dari Dewan Manusia yang bertugas menjaga keseimbangan itu. Kembali ke Benny. Saat mengantar ke lokasi berikutnya,
ia mendapati sebuah ponsel penumpangnya tertinggal. Di dalamnya ada pesan dari Victor yang menanyakan soal Jay. Merasa ada yang tak beres, Benny mencoba menghubungi Jay, tapi sayangnya telepon itu tak pernah terangkat. Chance, just hit me back, alright? Serious. Karena penasaran, Benny tanpa sengaja melihat tas penumpangnya yang berisi segepok uang. Tapi yang bikin merinding, uang itu penuh bekas darah. Di saat yang sama, Benny melihat beberapa polisi berjaga di sekitar lokasi. Takut kena razia dan makin panik, Benny memilih masuk ke dalam gedung untuk mencari Blair dan Zoe Morrow. Saat menanyakan mereka, Benny sempat ditolak masuk. Tapi begitu ia menunjukkan benda lingkaran merah yang ia temukan sebelumnya, penjaga langsung mempersilahkan masuk. Sejak itu, perasaan aneh mulai menghantui Benny. Hingga akhirnya, saat membuka pintu, Benny dibuat terpaku. Blair dan Morrow sedang menghisap darah. Benny syok dan tak bisa bergerak. Morrow langsung menyerangnya mengira Benny adalah Jay. Tapi setelah tahu Benny adalah adiknya, nyawanya selamat. Benny hampir dibunuh kalau saja Blair tidak menghentikan Morrow. Alasannya sederhana, Benny masih berguna sebagai jalan untuk menemukan Jay. Terungkap bahwa Blair dan Morrow adalah suruhan Victor yang ditugaskan membuat kekacauan dengan membunuh para petinggi dewan. Saat perhatian mereka teralihkan, Benny mencoba kabur dan kembali menemui polisi tadi. Ia menceritakan semua yang terjadi, namun bukannya ditolong, Benny justru ditangkap. Tak lama kemudian, Blair dan Morrow datang dan memerintahkan polisi untuk membebaskan Benny. Disinilah terungkap kenyataan pahit. Polisi-polisi itu ternyata bekerja sama dengan Victor demi menutupi rencana besarnya. Berkali-kali Benny mencoba kabur, tapi semua usahanya selalu gagal. Di sisi lain, vampir bernama Victor bersiap menemui para petinggi vampir lainnya. Dari awal pertemuan ini sudah terasa janggal. Mereka heran dengan tujuan Victor dan memperingatkannya agar tidak bertindak terlalu ambisius karena bisa memicu perang besar. Tapi Victor tak peduli. Dia tetap kukuh dengan rencananya. Dan secara mengejutkan, Victor punya niat lain. Kembali ke Benny. Di dalam mobil, Benny terlibat percakapan dengan Blair. Dari situlah semuanya terungkap. Blair menjelaskan bahwa mereka adalah bagian dari rencana Victor. Setelah para petinggi vampir disingkirkan, Jay akan dimanfaatkan sebagai kunci terakhir agar Victor bisa menguasai kota. Di saat yang sama, Zoe menelpon Victor dan mengabarkan bahwa misi membantai para petinggi vampir berhasil dilakukan. Di sisi lain, Jay dan kelompoknya mendatangi lokasi pesta darah pertama yang sebelumnya dikunjungi Zoe dan Blair. Tempat itu sudah porak-poranda, hanya tersisa satu vampir yang masih hidup. Jay memaksanya bicara soal keberadaan Victor dan rencananya. Dari situlah mereka tahu tujuan berikutnya adalah Three Kings. Sementara itu, Benny, Zoe, dan Blair sudah lebih dulu sampai di Three Kings. Di sana terlihat jelas Benny mulai menyukai Blair. Apalagi sikap Blair yang terlihat manis padanya. Namun saat mereka mencari para petinggi vampir, situasi justru berbalik. Mereka terjebak dan dikepung oleh sekelompok pemburu vampir.
Di saat genting itu, tak disangka Benny justru membantu Zoe dan Blair. Pertarungan pun terjadi dan mereka berhasil mengalahkan para pemburu, lalu kabur dari lokasi. Tak lama kemudian, kelompok Jay baru tiba di Three Kings. Saat Benny dan yang lainnya hendak pergi, Jay sempat melihat mereka. Namun ketika Jay ingin mengejar Benny, ia dihadang oleh seorang vampir. Tanpa ragu, Jay langsung menghabisinya. Kekacauan besar pun tak terhindarkan di lokasi Three Kings malam itu. Benny, Zoe, dan Blair akhirnya berhasil lolos, meski sempat diberondong tembakan oleh para pemburu vampir di jalan. Sementara itu, Jay dan rekan-rekannya terus melanjutkan pencarian Victor, meski sempat terjebak razia polisi yang ternyata bekerja sama dengan Victor sembari memberi lokasi Victor saat itu sebagai tantangan. Di sisi lain, Benny membawa Zoe dan Blair ke rumah neneknya karena dianggap tempat paling aman untuk sementara. Sang nenek sempat kaget melihat luka di tangan Benny, tapi langsung mengobatinya. Blair pun ikut membantu. Tak lama kemudian, Zoe melaporkan kejadian sebelumnya pada Victor dan mendapat perintah untuk melanjutkan misi ke lokasi terakhir, Venice. Malam itu, Benny dan Blair semakin dekat. Mereka banyak berbincang di kamar Benny. Blair mengaku bahwa dirinya dulu manusia sebelum diubah menjadi vampir oleh Zoe. Saat Zoe mengajak mereka pergi, Blair sempat menolak karena tak ingin Benny ikut terlibat. Namun Zoe tetap memaksa dan perjalanan pun dilanjutkan. Di sisi lain, Jay akhirnya sampai di lokasi Victor. Ia memutuskan masuk sendirian dan meminta rekannya berjaga kalau sesuatu terjadi pada Benny. Begitu bertemu, Jay langsung menuntut Victor untuk membebaskan Benny dan Maria. Namun Victor justru menantangnya, menyebut Jay sebagai target terakhirnya. Jay pun menembak Victor tepat di kepala, tapi di luar dugaan, Victor sama sekali tak terluka. Luka tembaknya pulih seketika dan Jay pun terdesak. Saat itulah Victor mengungkap kebenaran kejam. Makanan yang baru saja ia santap adalah Maria, pacar Jay sendiri. Jay pun langsung terpukul oleh kenyataan itu. Benny, Zoe, dan Blair akhirnya tiba di lokasi misi terakhir. Di sana mereka bertemu Rocco, pemimpin vampir setempat. Rocco terlihat kaget dengan kedatangan mereka. Sikapnya pun sama sekali tidak mencerminkan seorang pemimpin. Melihat itu, Zoe menganggap misi kali ini bakal berjalan mudah. Zoe lalu meminta Blair dan Benny pergi, membiarkannya berdua dengan Rocco. Sementara itu, Benny dan Blair justru terlibat obrolan hangat yang makin mendekatkan mereka. Hubungan terlarang antara manusia dan vampir pun terasa. Di sisi lain, Zoe bersiap menghabisi Rocco, tapi saat ia hendak menyerang rencananya terbongkar. Anak buah Rocco tiba-tiba muncul dan Zoe langsung terdesak. Keributan itu terdengar hingga ke telinga Benny dan Blair. Blair pun kembali untuk membantu Zoe sambil memberitahu bahwa Jay telah ditangkap Victor. Benny segera kembali ke mobil sementara Zoe dan Blair berusaha menyelamatkan diri. Situasi makin kacau saat para pemburu vampir ikut datang. Tembakan dilepaskan dan Zoe terkena luka parah. Dengan susah payah, Zoe dan Blair akhirnya berhasil masuk ke mobil berkat bantuan Benny. Dalam kondisi genting, mereka pun kabur menuju tempat persembunyian terakhir, yaitu tempat rumahnya Victor. Dalam perjalanan menuju markas Victor, waktu sudah menunjukkan pagi hari. Sinar matahari mulai terlihat. Setibanya di sana,
Blair menyuruh Benny pulang saja, tapi Benny menolak karena Jay masih ada di dalam. Zoe dan Blair pun meninggalkan Benny. Namun setelah berpikir sejenak dan melihat ada celah, Benny memutuskan masuk untuk menyelamatkan kakaknya. Benny memarkir mobilnya tepat depan dinding kaca rumah Victor. Saat masuk, ia melihat banyak orang terkurung di balik kaca. Darah mereka diambil sebagai makanan Victor. Tak lama, Benny menemukan Jay dalam kondisi lemas. Tapi sebelum sempat membebaskannya, Victor muncul dan menangkap Benny. Benny dibawa menghadap Zoe dan Blair. Ia menawarkan dirinya demi membebaskan Jay. Namun tawaran itu ditolak, apalagi setelah Benny gagal menusuk Victor. Blair mencoba menolong, tapi dihalangi Zoe. Pertikaian pun terjadi. Blair terluka setelah ditusuk Zoe. Sementara Benny disiksa di hadapannya. Keadaan berbalik saat Benny menyalakan mobilnya dan menabrakkan dinding kaca. Sinar matahari menembus masuk membuat Zoe terbakar. Tak lama Jay muncul, namun itu hanyalah jebakan Victor. Benny teralihkan dan dicekik, bahkan digigit Victor. Tapi Victor lengah. Jay mendorongnya ke arah sinar matahari dan akhirnya Victor pun terbakar hingga hancur. Benny berada di ambang kematian. Untuk menyelamatkannya, Blair menghisap darah Benny. Secara teori, Benny kini telah menjadi vampir. Beberapa waktu kemudian, Benny terbangun dari kamarnya. Ragu dengan keadaannya, ia mencoba menyentuh sinar matahari. Dan ternyata masih aman. Benny bertemu Jay untuk terakhir kalinya. Mereka saling berterima kasih dan berpisah. Karena Jay tahu Benny akan berjalan di dunia yang berbeda. Di adegan penutup, tanda-tanda perubahan mulai terasa. Saat malam tiba, Benny dijemput Blair meninggalkan kehidupan lamanya. Hey, get in. Di akhir cerita, Benny bukan lagi supir polos yang cuma cari uang tambahan. Satu malam memaksanya tumbuh dan memilih jalan hidup baru. Entah ia sepenuhnya menjadi vampir atau tidak, yang jelas Benny sudah berubah. Segitu saja dari alur cerita Night Beat. Sampai jumpa lagi di alur film lainnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya.